awalnya? Yang pertama, Jibril berdoa, Ya Rabbi, pada hari ini 1 Syawal aku berdoa kepadamu supaya jangan pernah menerima ibadah dan puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu doa pertama. Yang kedua, Ya Rabbi, pada tanggal 1 Syawal ini aku berdoa semoga engkau jangan menerima puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu gitu. Doa yang ketiga, Ya Rabb, hari ini aku berdoa jangan pernah kau terima ibadah dan puasanya seorang muslim yang tidak pernah memaafkan saudaranya. 3 doa, 3 kali amin, yang pasti Allah terima doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa, sehingga di pagi hari ini kita dapat berada di sini. Itu semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hebatnya kita, bukan pula karena takwanya kita, bukan pula karena rajinnya kita. Karena jangankan pagi hari ini, nanti kelak kita masuk surga pun bukan karena ibadahnya kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita merayunya dengan amal perbuatan. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI yang tadi imam subuh gitu. Saya lihat beliau pakai jas maju ini, imam. Saya pikir beliau lagi geladi imam untuk Idul Fitri nanti gitu. Nah, saya jawab, sudah geladi. Suara pas ini ya, dengar. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, yang saya hormati Ketua PHBI, yang saya hormati para orang tua saya, yang saya hormati ibu-ibu Ketua Majelis Taklim dan seluruh anggotanya, yang saya hormati Ketua Remaja beserta seluruh anggotanya. Alhamdulillah, tadi kita mulai membuka kegiatan ini dengan membaca selawat. Ketika Rasulullah SAW mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, di tengah perjalanan Rasulullah SAW melihat seorang malaikat, bukan seorang ya, malaikat yang jari-jarinya begitu banyak. Lalu bertanyalah Rasulullah, "Hai Jibril, malaikat apakah itu yang memiliki jari yang berjuta-juta itu?" Maka Jibril berkata, "Itu adalah malaikat malaikat itulah yang menghitung setiap tetesan air hujan, mulai dari zaman dulu sampai ke kiamat nanti. Dia hitung itu butiran hujan itu." Dengan rasa penasaran, Rasulullah SAW bertanya pada malaikat itu, "Hai malaikat, pernahkah satu titik air hujan terlepas dari hitunganmu, hai malaikat?" Maka malaikat itu menjawab, "Tidak pernah, ya Muhammad. Tidak pernah satu titik hujan pun yang terlepas dari perhitunganku."
Rasul bertanya lagi, lalu apakah yang paling berat dari hitunganmu melebihi dari derisiran air hujan? Maka malaikat menjawab, hai Muhammad, ketika umatmu berkumpul di suatu majelis, lalu kemudian dari umatmu berkumpul itu mengucapkan salawat kepadamu, pada saat itu rahmat Allah itu turun dan tak mampu saya menghitungnya. Jadi salawat itu sangat luar biasa. Air hujan itu kecil bagi malaikat tadi, tapi ketika kita bersalawat dalam majelis seperti ini, nyaris itu malaikat tidak bisa menghitungnya. Itu hanya sekedar pembuka saja, kita masuk di materi kita. Bagaimana puasanya ibu-ibu? Lancar? Kayak perut terisi sekali ini dengan jawabannya yang kurang semangat. Bagaimana puasanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya bapak-bapak? Mereka puasa semua ini. Karena yang tahu puasa dan tidaknya bapak-bapak, ya ibu-ibu semua ini. Yang tidak boleh puasa itu dua, anak kecil dan orang gila. Nah, jadi kalau ada yang tidak puasa, ya masuk kategori dua tadi, anak kecil atau itu sudah ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bapak Ketua Masjid dan rekan-rekan yang saya cintai. Suatu ketika di tanggal 1 Syawal tahunnya saya lupa, ketika Rasulullah SAW lagi duduk termenung, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Mungkin kita pernah mendengar hal ini, tapi kalau bagusnya kita mengulangi lagi sehingga termotivasi kita dalam mengikuti bulan puasa ini. Datang malaikat Jibril dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau berdoa kepada Allah, maukah engkau mengaminkan 3 doaku? Jibril mengatakan seperti itu, lalu Rasulullah menjawab, silakan ya Jibril. Maka pada saat itu Jibril pun berdoa 3 kali dan Rasulullah pun mengaminkan 3 kali. Bayangkan yang berdoa itu adalah kepala atau pimpinan dari para malaikat, yakni Jibril, dan yang amin adalah manusia termulia, manusia yang dijamin doanya akan dikabulkan. Pertanyaannya adalah, kira-kira doa itu Allah kabul atau tidak? Ibu-ibu, Allah kabul atau tidak? Kabul ya? Kabul. Apa doanya? Yang pertama, Jibril berdoa, ya Rabbi, pada hari ini 1 Syawal aku berdoa kepadamu supaya jangan pernah menerima ibadah dan puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu doa pertama. Yang kedua, ya Rabbi, pada tanggal 1 Syawal ini aku berdoa semoga engkau jangan menerima puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu gitu. Doa yang ketiga, ya Rabb, hari ini aku berdoa, jangan pernah kau terima ibadah dan puasanya seorang muslim yang tidak pernah memaafkan saudaranya. 3 doa, 3 kali amin, yang pasti Allah terima doanya. Saya pertama ke remaja masjid. Ibu-ibu silakan dipikirkan jawabannya, nanti pertanyaannya sama. Adik-adik remaja, dari 3 doa ini, mana yang tersangkut itu doa? Mana yang tersangkut? Pertama, ya Allah, jangan terima puasanya seorang ini. Anaknya siapa ini? Siapa ya? Jangan terimanya doa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Setelah kita mengetahui akan hal ini, ulang
adik-adikku semua, minta maaf pada orang tuamu, kepada ibumu, lalu kepada bapakmu. Kalau orang tua jauh, angkat telepon dan katakan, orang tua aku minta maaf atas segala kekurang ajarku, minta maaf. Kenapa? Kasih sayang orang tua sepanjang masa kepada kita, sedangkan kasih sayang anak hanyalah sepenggal, hanya sepenggal. Itu untuk remaja. Bapak-bapak nih, kira-kira yang doa tadi, 3 doa tadi, tersangkut di mana Bapak? Tersangkut di mana? Yang jelas yang pertama atau ketiga, karena kedua kita bebas doa itu. Sesama kita yang lahir di dunia ini pasti melewati proses kedua orang tua kita. Maka tidak akan pernah salah kalau kita terus meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau ketiga, ya Allah jangan terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak pernah memaafkan saudaranya, ya mungkin kita juga termasuk. Habis dari ini kita saling memaafkan satu sama lainnya. Saya juga banyak punya dosa, baik itu kepada ketua MUI. Saya ini paling paksa ketua MUI ini. Dia mau buat program ini, kadang-kadang saya bilang jangan, ini dulu. Kadang-kadang kita main paksa. Kalau ketua MUI ini harus paksa baru bisa. Kalau kita hanya loyo ya tidak. Mungkin saya juga berdosa kepada Ustaz Jul, Bapak Hafiz, Bapak Haikal, Bapak Ainun. Ya saya minta maaf apabila ada kesalahan. Kalau saya tidak dimaafkan, ingat doa Jibril itu. Jangan pernah terima ibadahnya seseorang yang tidak memaafkan saudaranya. Bukan Nabi saja yang amin, saya juga ikut amin, karena tidak maafkan saya. Ya Ustaz ya, maafkan saya ya Ustaz ya. Baik. Kalau tidak, kena doa Jibril. Baik, seperti itulah. Sekarang kita lihat ibu-ibu. Kira-kira dari 3 doa malaikat Jibril yang tadi, ibu tersangkut di bagian mana? Pertama atau kedua? Ibu Evi jangan jawab kedua dulu. Ibu-ibu, Mama Hafiz pertama atau kedua? Mama Iqbal pertama atau kedua? Mama Iqbal pertama atau kedua? Ibu-ibu, Mama Kiki. Ini Mama Kiki bila mau jawab nomor 1, ada yang duduk ini Pak. Ingat, Allah tidak akan menerima puasanya ibu-ibu yang durhaka kepada suami. Ini saya lihat wajah bapak-bapak cerah betul nih dengar ini yang hadis ini. Itulah kita ibu-ibu semua. Kalau seandainya para ibu-ibu sudah mengaku itu, bahwa tersangkut di nomor 2 tadi doa Jibril, ya Allah jangan pernah kau terima ibadah dan puasanya seorang istri yang durhaka kepada suami, maka mulai detik ini jangan dulu pikir THR, jangan dulu pikir baju apa yang dipakai nanti lebaran, jangan dulu pikir itu jilbab model apa yang akan dipakai nanti, jangan dulu pikir. Tapi pikir dulu setelah pulang dari ini, kata apa yang diucapkan kepada suami-suami ini. Pikir dulu sekarang. Sudah dipikirkan kalimatnya? Setelah pulang dari sini, setelah mendengar ceramah ini pulang, ibu tunggu di depan kamar, sudah tunggu begini. Tunggu Mama Hafiz, tunggu ibu di kamar bagian tengah, tunggu Mama Kiki juga, Mbak Asi juga tunggu suami itu. Pas Bapak masuk, raih tangannya, cium tangannya, berdoa, ya pahlawanku.
dalam rumah itu tunggu di depan kamar, jangan di depan pintu rumah tetangga lihat. Tunggu di depan kamar, keluar itu tunggu memang di itu. Muncul suami, ambil tangannya, dia tak mau paksa ambil, cium tangannya itu, Mama Farah itu, cium tangannya, minta maaf. Ya aduh Mama, wahai Arjunaku, mohon maaf kalau selama ini saya mungkin cemberut, saya paksa-paksa, mohon maaf. Mama Kiki, mohon maaf wahai idaman hatiku, mungkin saya pernah cemburu kepadamu. Bukan aku tak cinta, tetapi bukankah cemburu itu tanda aku takut kehilangan. Jadi jangan dulu pikir baju baru, pikir itu kalimat. Bapak-bapak ini akrab dengan saya, mereka kadang curhat. Jadi hati lebaran, saya tanya Mas Mail ya, Mas Mail itu Mama Ira ngomong apa? Saya tanya satu-satu. Seperti itulah keadaan. Untuk masalah THR gampang ibu-ibu. Kami bapak-bapak itu tidak terlalu banyak memikirkan. Kami itu bisa saja pakai baju lebaran yang 4 tahun yang silam. Kalau masih cukup kami masih bisa pakai. Yang penting penampilan istri menjanjikan. Begitu ya Bapak Kiki ya? Iya. Saya tahun ini saya kasih bocoran saja, jangan sampai bapak-bapak mau ikut, Ustaz, Bapak Iqbal mau ikut. Saya insya Allah tahun ini kasih THR di istri itu emas 3 bongkahan. Ya kalau kita kasih baju baru kan sudah biasa, apalagi sandal baru. Itu saya mau kasih emas 3 bongkahan. Kok kenapa 3 Ustaz? Ya karena istri juga sudah minta 3 kali. Masuk minggu pertama Ramadan belum minta karena masih suasana buka itu. Masuk minggu kedua bulan Ramadan sudah mulai kasih semen begitu Ustaz. Ayah ingat THR. Saya dengarkan lalu saya diam. Minggu ketiga dikasih ingat lagi. Ayah ingat THR. Saya renungkan isi dompet lalu saya diam. Tadi malam minggu keempat dikasih ingat lagi. Ayah, ini semua lebaran ini THR-nya mana? Saya pikir-pikir lagi lalu saya diam. Diam itu adalah emas. Saya insya Allah kasih 3 emas pada istri. Sudah saya kasih karena saya diam sudah 3 kali. Bapak mau ikut silakan. Kita kembali ke yang tadi. Kalau seandainya posisi suami itu biasa-biasa saja dalam hubungan keluarga, maka malaikat Jibril tidak pernah berdoa seperti itu. Kalau seandainya posisi suami biasa-biasa saja, manusia termulia yang bernama Muhammad SAW tidak mungkin mengaminkan itu. Sejurus dengan itu Rasulullah pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin amartul mar'ata antasjuda li zawjiha." Sudah tahu artinya? Sudah tahu artinya? Belum tahu. Lau kuntu amiran ahadan, andaikan aku bisa menyuruh seseorang hamba ayyasjuda li ahadin, untuk menyembah seseorang manusia, amartul mar'ata antasjuda li zawjiha, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk menyembah suaminya. Itu luar biasa. Untungnya seorang manusia tidak boleh menyembah manusia yang lainnya. Kalau itu dibolehkan, maka posisi seorang istri diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyembah suaminya. Begitulah besar tanggung jawab seorang suami kepada istri. Kenapa? Ketika ibu berbuat dosa, suamilah yang pertama tercatat dalam buku dosanya.
Ibu keluar dari rumah tidak pakai jilbab, siapa yang pertama dapat dosa? Suami ibu ini. Berbeda posisi dengan suami. Suami mau mencuri, merampok, berzina, korupsi kiri kanan, ibu bebas dari dosa itu. Sedangkan ibu satu kali melakukan dosa, maka suamilah yang pertama menanggung. Begitu besar tanggung jawab seorang suami, maka pantaslah Jibril berdoa seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak-bapak ya. Setelah dari ini kita juga menyadari bahwa pentingnya kehidupan ini. Maka tidak boleh juga kita untuk Bapak-bapak, karena mentang-mentang kita dengar hadis ini dengan doa ini, lalu kita angkat muka dan berjalan. So tahu doa begitu toh. Itu juga tidak boleh. Kita juga dianjurkan untuk memahami seorang istri. Kenapa? Karena wanita itu adalah makhluk yang paling unik di atas dunia ini. Kita juga harus mampu memahami keinginan dari pasangan kita. Kenapa? Karena kasih sayang seorang suami akan berbanding lurus dengan ketaatan seorang istri. Betul Ibu? Betul? Saya ulangi ya. Kasih sayang seorang suami akan berbanding lurus dengan ketaatan seorang istri. Betul? Nah itu Bapak. Jadi mari di kesempatan ini kita memahami apa yang diinginkan. Ibu-ibu itu, mereka itu manusia yang paling unik, yang dipenuhi dengan kode, Ustaz. Dulu kalau mau yang ini, dia tidak sebut yang ini, Pak. Dia putar dulu yang di sana, tapi tujuannya ini. Itulah makhluk bernama manusia, penuh dengan kode. Maka mari kita pandai-pandai memahami. Melalui satu riset yang sudah dipelajari bertahun-tahun, ditemukanlah apa hal-hal yang tidak disukai oleh para wanita. Ini juga saya ungkapkan supaya kita bapak-bapak mampu memahaminya. Boleh saya omong Bu ya, Ibu dorong punya rahasia ini ya. Seorang wanita yang pertama ya. Seorang wanita dia paling tidak suka dengan yang namanya otak kosong. Apa Bapak? Otak kosong alias bodoh. Seorang wanita tidak mau pasangannya yang memiliki otak kosong alias bodoh. Maka kita dituntut memiliki ilmu agama agar kita mampu membimbing istri dan anak-anak kita. Tidak perlu kita menjadi pejabat yang tinggi. Tidak perlu juga kita menjadi seorang ustadz yang hebat, seorang muballigh, dai. Tidak perlu. Cukuplah kita mempunyai ilmu yang sederhana agar kita menjadi imam yang sukses dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, seorang wanita paling tidak suka dengan yang namanya otak kosong. Kenapa? Andaikan seorang suami tidak memiliki ilmu agama agar dia mampu memenuhi kebutuhan rohani dalam keluarganya, maka dengan cara apa dia mendidik istrinya? Kalau kita tidak punya ilmu agama, mana mungkin kita mau didik istri kita untuk beribadah, berini. Kalau seorang istri tidak dididik dengan baik oleh seorang suami, maka dengan cara apa seorang istri mendidik anak-anak kita? Karena hampir 90% anak itu dia bersama ibunya. Dan apabila seorang anak tidak dididik dengan baik, bagaimana mungkin dia mau mendoakan orang tuanya? Jadi sirkulasi antara suami, istri dan anak-anak adalah 3 mata rantai yang tidak boleh terputuskan. Satu saja terputus, maka hancur semuanya. Suami membimbing istri, istri mendidik anak-anak, anak-anak mengangkat tangan dalam sujudnya yang terakhir dia berdoa, Rabbighfirli li wa liwalidayya. Jangan berharap seorang anak dia mau doakan orang tuanya kalau tidak dididik dengan baik. Seperti itu. Jadi yang pertama, seorang istri tidak suka yang namanya otak
kosong. Yang kedua, seorang wanita yang paling tidak suka yang namanya dengan omong kosong. Seorang perempuan kalau satu kali dibohongi, itu dia ingatnya minta ampun, Bang. Itu ibarat cermin yang jatuh retak. Walaupun kita ambil, kita pasang lagi, kita lem lagi, untuk memang dia, tapi meninggalkan goresan-goresan. Betul Ibu? Betul. Betul. Maka jangan pernah bohongi istri lah. Itu kalau satu kali kita bohong, di 20 tahun yang silam kita ribut lagi, dia mungkin lagi itu di yang 20 tahun itu, diingat persis itu bunyi SMS itu, dia ingat, dia ingat bunyi SMS, atau dia ingat itu waktu ada masalah ada di mana, dia ingat waktu masalah itu kita pakai baju apa, itu dia ingat, padahal sudah 20 tahun yang silam. Ingatan seorang istri terhadap kesalahan suaminya itu tersimpan rapi karena memori mereka itu terdiri dari 2000 terabyte. Ingatan mereka kuat sekali. Mereka lupa dulu ya satu saja. Kita kasih uang karena mereka lupa. Besok minta lagi karena mereka lupa yang pertama itu. Dan seperti itu. Jadi yang pertama, kedua, seorang istri tidak suka dibohongi. Hal ini berjalan lurus dengan apa yang dikatakan Rasulullah, ayatul munafik salasa. Yang pertama itu adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbohong, apabila dia berkata, dia berbohong. Sejalan dengan keinginan para wanita, sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ibu-ibu, kami bapak-bapak ini kadang tidak bohong sebenarnya. Tidak suka berbohong. Ya Bapak ya. Ya Bapak Kiki tidak suka berbohong kan? Tidak, kami itu tidak suka berbohong. Kami hanya kadang-kadang pakai kata sebenarnya dan tapi. Sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa ini ada yang SMS begini? Kenapa Bapak tidak jujur terkait SMS ini? Sebenarnya saya mau jujur, tapi takut ibu marah. Jadi sebenarnya dan tapi begitu. Kenapa ini kemarin tidak datang di pengajian? Sebenarnya saya mau datang, tapi kenapa kerja bakti di masjid kemarin Bapak tidak datang? Sebenarnya saya mau datang, tapi Ustaz pernah ada masalah. Sebenarnya ada masalah, tapi ya itu sudah kayak bapak-bapak tuh berlindung di balik kedua kata ini, sebenarnya dan tapi. Itu yang kedua. Pertama tadi, jangan terlalu lama Ustaz. Begini loh, saya itu sebenarnya tidak mau isi lagi ini. Di ini berapa kali saya tidak balas Pak. Tadi malam saya kena ancaman dari ketua BKMT. Tidak tahu anaknya siapa. Begini bunyi SMS terakhir yang membuat saya kapal. Begini SMS. Ustaz, sesuatu yang sudah dibuka haram hukumnya kalau tidak ditutup lagi. Saya pikir betul Pak ya. Sesuatu yang sudah dibuka begini haram hukumnya kalau tidak ditutup kembali. Ini bisa lalat ini ya, kalau makanan itu. Saya pikir-pikir betul ya. Pakai ancaman. Akhirnya saya oke lah kalau begitu. Jadi malam ini kita lanjut tadi. Kita kembali ke materi. Jadi itulah hal-hal yang tidak disukai oleh wanita. Yang pertama tadi otak kosong. Yang kedua tadi omong kosong. Nah yang ketiga ini yang mungkin hampir seluruh wanita di dunia tidak mau akan itu. Apa itu? Dompet kosong. Itu. Dompet kosong Pak. Ini habis. Kalau bapak-bapak tidak percaya, saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, sukakah ibu-ibu kepada bapak-bapak yang dompetnya kosong? Kurang kompak ini. Saya ingin bertanya supaya bapak-bapak dengar. Ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Mama Ulan ada?
Sukakah ibu-ibu dengan bapak-bapak yang dompetnya kosong? Nah, itu juga. Bapak ulang dengar, oh, habis ini terakhir kasih memang. Nah, seperti itu. Jadi kita itu harus mempunyai determinasi, jiwa kerjanya harus kuat. Tapi ingat, dalam mencari rezeki itu bukan hitungan angkanya yang dicari, tapi keberkahannya. Percuma punya penghasilan besar tapi tidak berkah. Lebih baik berkah tapi sedikit. Betul Ibu? Ibu-ibu mau pilih mana? Penghasilan besar tapi tidak berkah, atau penghasilan sedikit tapi berkah? Mau pilih mana? Oh, besar. Ibu-ibu ini sebenarnya besar, Pak. Ini iya dong, buat soal sendiri, Pak. Dijawab sendiri. Padahal soal saya katakan saja, saya sudah feeling tadi malam, pasti dong jawab ini. Nah itu juga, namanya ibu-ibu udah bisa kita elak. Jadi lebih banyak, lebih besar penghasilan dan berkah, luar biasa seperti itu. Jadi itulah ibu-ibu, di malam hari ini saya memberikan satu balance. Bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap istri, bagaimana ketaatan seorang istri terhadap suami, berbanding lurus kedua ini, lalu mempunyai pengaruh yang besar terhadap generasi-generasi selanjutnya. Kalau seandainya seorang suami tidak mampu bekerja dengan baik, bekerja ini kan bukan hanya PNS saja, pembisnis saja, tetapi perdagangan kiri kanan juga yang penting berkah. Karena andaikan kita tidak mempunyai itu, dengan cara apa kita menyekolahkan anak-anak? Sekolah sekarang tuh butuh anggaran. Tanya itu yang anak-anak yang pulang dari pondok itu, berapa orang tua kirim per bulan itu? Andaikan kita tidak punya jiwa kerja, dengan cara apa kita menyekolahkan anak-anak? Tanya mereka. Paling kurang itu setahu saya hampir 1.500.000 per bulan itu harus dikirim. Itu baru uang SPP-nya mereka, belum jajannya mereka. Tanya juga anak-anak yang sudah sukses macam Mama Kiki, Bapak Kiki. Tanya mereka, berapa keringat yang mereka sudah keluarkan, berapa tidur malam mereka yang sudah tergadaikan dengan hal-hal yang seharusnya mereka istirahat, tapi mereka bangun untuk berusaha untuk menyekolahkan anak-anak. Tanya mereka. Semua itu bisa terlaksana apabila mempunyai suami yang tidak dompet kosong. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Hafiz, jangan coba-coba itu dompet kosong. Bisa Bapak Hafiz lihat begini, masuk di halaman saya. Saya ambil, ternyata ada uang terselip di bagian belakang dompet. Selip itu di dompet, ternyata dia fotonya Bapak Hafiz. Ya Allah ya Rabbi, seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita pelajari kehidupan ini adalah hari Ahad terakhir di bulan puasa ini. Jadikan bulan puasa tahun ini adalah terbaik dari bulan-bulan selanjutnya. Begitu juga dengan adik-adikku semua terkait dompet kosong ini. Ada dari remaja yang laki-laki ini ya. Saya ingatkan mulai sekarang, ini ada satu bahasa seperti ini. Seandainya seorang pria terlahir gagal menjadi seorang yang rupawan, ya gitu ya, atau jika seorang laki-laki gagal terlahir menjadi orang yang tampan, maka jadilah pria yang mapan. Dengan demikian wajah kita termaafkan. Nah, ya. Jadi seorang pria kalau gagal dia lahir, habis itu ibu-ibu dipikir memang suami saya itu masuk yang mana ini ya. Jika seorang pria gagal lahir menjadi seorang pria yang tampan, maka jadilah seorang pria yang mapan. Dengan demikian wajahmu termaafkan. Entah saya masuk di mana ini. Jadi seperti itu.
Jadi mari kita bersama-sama meningkatkan kegiatan seperti ini. Insya Allah kita bertemu lagi di tahun-tahun depan. Saya tutup dengan sebuah cerita. Jadi cerita ini ada seorang istri ribut dengan suaminya di suatu malam. Ya, jadi ribut suami istri ini. Kenapa? Karena suaminya ini selalu minum khamar atau mabuk. Ada yang suka mabuk di sini? Kalau ada, berhenti dalam. Yang minum mabuk itu berhenti. Kenapa? Satu tetes alkohol, satu tetes ya, yang mau pergi kuliah, ingat baik-baik. Satu tetes alkohol masuk ke dalam tubuhmu, maka amalan ibadahmu selama 40 hari ditolak. Dan selama 40 hari itu malaikat melaknatmu. Satu tetes saja. Apalagi kalau satu botol. Daripada bapak-bapak yang dulu-dulu nakal-nakal itu, ada yang senyum-senyum ya, dihitung sudah berapa botol dulu dikali dengan satu tetes itu. Mari sudah kita banyak-banyak istighfar. Jadi suami istri ini ribut, suaminya pulang ini kan mabuk, ribut dengan istrinya ini. Istrinya marah. Bapak berhenti sudah mabuk, berhenti sudah. Karena bapak mabuk begini, uang itu habis untuk beli minuman keras. Apa salahnya uang itu kita pakai bersama-sama? Berhenti sudah mabuk, Pak. Uang habis nanti kita. Apa jawaban suaminya? Kalau begitu, ibu juga berhenti pergi ke salon. Habis uangku di salonmu. Ada yang sering ke salon? Ada ya? Jadi berhenti sudah, kamu juga jangan pergi ke salon. Lalu jawaban istrinya begini, Pak, saya pergi salon ini kan untuk engkau, supaya saya terlihat cantik di matamu. Lalu kata suaminya apa? Saya juga butuh mabuk supaya saya lihat anda cantik gitu. Jadi kalau sedang normal itu tidak cantik. Baik, seperti itu saja yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Ketua dan semua anggota BKMT yang sudah menggagas ini. Terima kasih pula didukung oleh anak-anak kita, adik-adik kita di remaja. Ini program remaja yang sangat luar biasa. Satu tantangan saya belum terselesaikan, yakni memasang kamera di masjid, lalu tersambung dengan Facebooknya. Yang saya harapkan itu terjadi dan supaya kita pakai pada saat nanti Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu kita sudah live streaming. Begitu Ketua Risma. Kurang apa? Kasih tahu. Kalau bisa diadakan kamera, diadakan begitu supaya kita lihat ini. Kalau kita masuk CCTV, ketika kasih masuk berapa layar, kalau mana posisi yang kurang pas kita paskan supaya Idul Fitri itu kita bisa lihat. Habis kita lihat. Istri saya pakai baju baru yang mana? Sampai terbuka lagi kita lihat. Seperti itu. Kemanfaatnya juga adalah sering kali saya bilang supaya ketika sholat Jumat itu pasang Facebook, tandai itu mereka ini kita semua supaya istri-istri di rumah itu lihat itu istri di mana posisi suami saya duduk supaya lihat Pak. Misalkan Mama Iva, ada Mama Iva dia lihat gitu kan, mana suami saya lihat udah ada di deretan pertama, dia lihat dia jauh di deretan pertama, udah masuk itu juga kita. Oh lihat di dua, dua di rutan kedua. Ada lagi lihat di mana suamiku ini. Padahal tadi pagi saya sudah setrika bajunya, saya sudah setrika sarungnya. Di mana posisi suamiku? Oh ada di nomor urut pertama, di bukan nomor urut pertama, dikasih zoom di Facebook itu. Bukan ini suami orang lain semua ini. Tidak dicari lagi urutan pertama. Ini bukan, HP-nya dibalik begini. Ternyata suaminya duduk di urutan pertama di bagian paling belakang. Sandar di kamar mandi perempuan sandar. Ada yang sambil merokok. Ada ya? Hari Jumat itu ada. Maka dipasanglah Facebook. Itu salah satu teknik bagaimana kita mengkondisikan keadaan supaya berjalan dengan lancar. Kalau yang naik khutbah ini lemah, ini saya kasih tahu ibu-ibu supaya paham. Suaminya keluar dari masjid, keluar dari rumah ke masjid, tidak semata-mata dia datang ibadah itu. Tidak Pak. Ada yang datang ngobrol ayam, ngobrol kebun, ngobrol rumah. Di tempatnya mereka itu ada 3.
Saya lihat bagian kanan, bagian atas itu kebanyakan yang dari sebelah, bagian sebelah itu kebanyakan dari sebelah. Sebelah kan saya tidak bisa sebut dalam paguyuban Jawa dengan KKBD, saya tidak sebut itu. Cuma kebanyakannya begitu. Saya tidak sebut ya, saya tidak sebut. Biasanya yang kiri itu paguyuban Jawa, bagian kanan saya itu KKBD. Duduk itu, kumpul. Ini sudah saudara. Satu-satunya yang naik khotbah yang dulu tidak berani ngomong itu saya. Kenapa? Kalau saya khotbah buka semua jendela. Bapak Hafiz pasang salam di luar. Nah itu kan tidak ngomong lagi. Sengaja duduk di situ. Nah, kalau yang naik khotbah lemah, suaranya mereka lebih keras dari khotbah ini. Ini suami kalian. Nah, tapi mudah-mudahan suami ibu ini soleh. Saya lihat kayak ini loh. Ini deretan pertama semua dari mulai Bapak Hafiz sampai bulan sampai itu deretan pertama semua. Mereka baku pangku di sini nih, Pak. Jadi nanti pulang ya, pulang ngomong suami, tanya suami, Pak Ustaz tadi bilang begini, kira-kira bapak posisi di sebelah kanan atau kiri? Nah gitu. Jadi 3 kali datang itu saya sering katakan bahwa 1 kali tidak Jumat dengan sengaja, 2 kali tidak Jumat dengan sengaja, 3 kali Jumat tidak sengaja, maka hukumnya adalah kafir. Kafir dia. Ketika imam sudah naik khutbah dia omong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diam. Karena imam sudah omong, khutbah sudah salam, pada saat itu kita masih ngobrol, kita punya Jumat sudah tidak sah. Tidak sah. Walaupun kita hanya omong bilang, mari duduk di sini dulu. Tidak sah Jumat kita. Kenapa? Imam sudah naik, sudah khutbah dia Assalamualaikum, itu malaikat pencatat rokib itu dia langsung duduk. Dia mendengarkan ceramah, dia mendengarkan khutbah. Malaikat rokib yang duduk. Adit tetap buka catatannya, dia catat. Bapak Puan datang terlambat kan masih urus kambing. Misalkan itu dia catat begini, dia catat Bapak Hafiz masih urus salam karena dipaksa ketua MUI. Dicatat. Jadi ketika sudah ucap salam, diam sudah kita. Kita omong saja di kamar mandi, gugur ibadah sholat Jumat kita. Bayangkan setiap hari kita datang kita begitu. Apalagi ada yang sudah naik khutbah masih merokok di pinggir masuk gitu. Padahal istrinya berharap bahwa dia pergi ini berdoa untuk keluarga. Istrinya setrika baju dengan setrika mati, setrika sarung dengan setrika mati, datang di sini, Pak. Pulang tanya suami, bagian di mana kamu duduk gitu? Dalam masjid atau di luar? Nah, tanya. Supaya itu untuk mencegah ini, kalau tidak mungkin kita pergi tarik mereka, masuk. Tidak mungkin tidak begitu. Saya kadang-kadang kalau ngobrol banyak di luar, saya pergilah duduk di luar itu, Pak. Walaupun di dalam masih penuh, maka kalau dilihat saya jarang di sini. Saya kadang-kadang duduk di situ. Perasaan mereka dengan saya. Ada datang, Ustaz, di dalam saja. Supaya mereka ribut. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya yang khutbah, jendela buka, saya lihat. Kan saya khutbah, tidak bisa duduk ini. Saya lihat itu. Itu kan. Nah itu kalau saya lihat. Tapi kalau khutbah lama-lama, Bapak, itu suara mereka. Di sini belum amin. Di luar amin duluan. Nah itu sudah. Jadi kita yang khutbah juga jangan terlalu lama. Itu juga. Kalau imam-imam di sini lama, imam terawih lama. Khutbah Jumat itu cukup sudah singkat, padat, jelas. 10 menit itu cukup. Kenapa? Tidak semua orang yang datang sholat Jumat itu niat untuk ibadah. Tidak semua. Ada yang malu dengan tetangga, ada yang malu dengan mertua, ada yang malu dengan anak. Malu itu. Ayah tidak Jumat, ya saya tidak Jumat. Terpaksa dia datang di sini. Anaknya disuruh masuk di masjid, dia hanya malu di luar. Nah itu sudah. Jadi saya harap program dari Ketua Risma dengan anggota ini pasang kamera sudah. Apa yang kurang? Ambil kotak amal untuk kebaikan ke masyarakat. Ambil kotak amal. Kalau tidak, minta di BKMT dengan Ketua MUI. Minta orang itu. Nah, yang penting yang pakai uang halal di halal aja. Itu setengah mati kita kumpulnya itu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita di sini. Saya ulangi, Pak. Kalau imam sudah naik, kita ngobrol untuk adik-adikku ini ya. Imam sudah naik khutbah, dia sudah ucap salam, kita harus diam.
Kita omong lagi, bilang, mari sini duduk sini. Sudah batal itu puasa apa Jumat kita. 1 hari begitu, 2 hari begitu, 2 kali begitu, 3 kali begitu. Itu kita hitungnya sudah kafir. Jadi mudah-mudahan pengajian pagi hari ini memberikan wawasan untuk kita semua. Mudah-mudahan lancar kita beribadah. Seperti itu saja, saya mohon maaf. Ceramah saya paling lama ini, Pak. Kayaknya amplopnya double itu. Aduh, saya kemarin pulang ke rumah baru ditunjuk amplopnya gitu. Saya, ada amplopnya gitu. Kalau begini pengajian tuh setiap hari saya isi gitu. Tapi saya sakit bahwa hari ini Ketua BKMT karena lama ceramah saya mungkin diisi 500. Saya ikhlaskan itu 500 yang ada di itu di amplop. Ada amplopnya tuh, Pak. Isi di celengan itu. Ya, biasanya 100. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf ini saya omongnya panjang. Tidak ada hikmah yang lebih berarti selain silaturahmi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita hingga kita akhiri bulan Ramadan ini dengan baik. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua sehingga bertemu di bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Titip salam buat adik-adikku yang pulang pesantren. Ketahuilah bahwasanya kalian ini bukan hanya aset kedua orang tuamu. Tidak, anak-anakku. Kalian ini adalah aset kami semua yang ada di sini. Pergi belajar dengan baik. Kesalahan-kesalahan orang tuamu ini, termasuk kami semua ini yang tidak belajar dulu, jangan ikuti. Pergi guru omong apa, pakai omong apa, ikutilah seperti itu. Sehingga pulang kalian bisa membawa kami ke arah yang lebih baik. Tadi Hafiz luar biasa. Saya juga omong di beberapa. Andaikan suara saya bagus, saya juga mau selawat. Cuma suara saya ini kan, jangankan saya dengan istri itu suara kiri. Jangankan menyanyi, menangis saja sudah kiri. Jadi seperti adik-adikku yang luar biasa tahun ini memberikan warna. Bisa datang kuntung, bisa membawa dampak positif yang luar biasa. Ingat sekali lagi, kalian bukan hanya aset kedua orang tuamu, tapi kalian adalah aset kami semua yang ada di sini. Belajar yang sungguh, ikuti arahan Ustaz, ikuti arahan Kiai, insya Allah ilmunya berkah buat adik-adik semua dan berkah buat kami yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.